Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Oke. Jadi kita lihat apa bahan kita malam ini ya. Nampak di layar kalian bahannya? Nampak di situ? Apa bacaannya tuh? Nampak, Pak. Pak. Apa judulnya? Konsep teknologi social impact. Social impact ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Jadi kita bicara dampak sosial ya. Jadi teknologi ternyata mempunyai dampak sosial. Kira-kira itu apa dampak sosialnya ya? Apa ini namanya pubbing atau fubbing? Apa itu fubbing tuh? Pasti itu aku nampak. Apa itu fubbing? Dari gambar ini apa nampak fubbing itu? Halo? Ini, Pak. Apa nih? Sosial media. Yang apa ini nih? Fubbing ini? Ini penyakit ini. Main HP semua, Pak. Main HP. Kecanduan HP. Medsosan, Pak, medsosan. Jadi sambil kumpul-kumpul tetap juga main HP. Makan lauknya lauk HP gitu ya. Sambil kumpul keluarga tetap juga main HP. Anak-anak main tidak main lagi, sibuk dengan HP ya. Nah, ini disebut sebagai pubbing ya. Ini adalah dampak dari negatif dari apa? Teknologi apa ini? Dampak negatif dari teknologi apa ini? Media elektronik, Pak. Media sosial, handphone ya. Nah, ini adalah contoh dampak negatifnya. Kira-kira bahaya nggak penyakit seperti ini? Apa nih bahayanya nih? Contohnya kumpul-kumpul tapi tidak tidak saling berbicara atau ngobrol ini maksudnya apa ya di dampaknya nih kalau seperti ini? Kurangnya bersosialisasi, Pak. Kurang sosialisasi, akhirnya kurang bermasyarakat, kurang bergaul ya. Jadi egois gitu ya, tidak mesra lagi gitu ya. Nah, ini akibatnya apa? Akan merenggangkan jaringan sosial kemasyarakatan gitu ya. Merenggangkan hubungan keluarga, merenggangkan hubungan kawan gitu ya. Ini ada dampak negatif ya. Ini ada disebut pubbing ya. Ingat ya apa namanya pubbing ya. Ini gambar apa ini? Nampak gambar apa? Bom. Bom. Dinamit. Ini ada tulisannya dinamit, bukan bom ya. Dinamit ini untuk apa nih? Untuk meledakkan Apa? barang, Pak. Dulunya buat Meledakkan tempat. Meledakan bangunan, Pak. Meledakkan bangunan, untuk meledakkan batu-batu gitu ya. Tujuannya kan itu. Dampak negatifnya apa nih dinamit ini? Terorisme, Pak. Apalagi selain itu? Pencemaran lingkungan, Pak. ngebom ikan, Pak. Ngebom ikan. Jadi negatif juga ada dampak positif. Dapat menyebabkan korban jiwa. Nah, Pencemaran lingkungan. oke. Siapa yang menemukannya? Inilah yang menemukannya. Yang menemukan dinamit itu namanya siapa nih? Alfred Nobel. Kenal dengan Nobel? Alfred Nobel. Apa Nobel tuh? Pernah dengar? Nobel itu apa? Penghargaan Nobel tahu? Tahu, Pak. Nah, inilah orangnya yang menggagas penghargaan Nobel tentang ilmu pengetahuan. Karena Pak Alfred Nobel ini merasa bersalah kenapa dia menemukan dinamit yang mengakibatkan banyak orang mati ya, terutama waktu perang gara-gara memakai dinamit ya. Jadi Alfred Nobel ini menginisiasi penghargaan Piala Nobel ya untuk para saintis dan macam-macam ya. Nah, itu adalah contoh dampak teknologi ya. Bahwa kemajuan dalam teknologi dapat memfasilitasi dan menghasilkan fenomena bermata dua atau bersisi dua yang berdampak negatif baik bagi negara berkembang maupun negara maju. Contohnya tadi adalah nitroglycerin, peledak sensitif tinggi
Nobel. Yang menemukan Pak Nobel menyebabkan perang sangat merusak, ya. Jadi nitrogliserin ini adalah bahan utama untuk dinamit tadi. Ada juga namanya obat siklosporin. Nah, ini obat namanya yang membantu mengontrol penolakan organ manusia asing di tubuh manusia, ya. Contohnya ini kita mau cangkok jantung, cangkok ginjal, cangkok paru-paru, semua bisa dicangkok. Akibatnya apa? Memicu perdagangan ilegal organ manusia yang booming di seluruh dunia, ya. Jadi orang diculik, diambilkan jantungnya, cangkokkan. Karena ada obatnya. Obat ini mengontrol penolakan organ manusia asing di tubuh pasien, ya. Ini juga penemuan tapi berdampak negatif, ya. Kemudian dikatakan bahwa revolusi industri memberi jalan kepada revolusi informasi, ya. Tadi ada revolusi teknologi media sosial, dampaknya adalah fubbing, ya. Jadi ini merupakan dampak yang istilahnya sudah menjalar ke seluruh dunia, ya. Jadi ini tidak bisa kita hindari, ya. Kemudian ada contoh lagi, ada sesuai dan tidak sesuai, teknologi yang sesuai dan tidak sesuai. Contohnya apa nih? Jam tangan dari Swiss. Jam tangan dari Swiss, biasanya kalau ini ya jam tangan yang lama ini, ya kan? Ini dibuat oleh pengrajin jam tangan di Swiss sana, ya, di Switzerland, ya. Kemudian jam tangan sekarang dirubah pakai jam quartz, ya. Tidak lagi menggunakan mekanisme apa namanya? Roda-roda seperti ini, ya. Dia menjadi lebih apa namanya? Lebih murah, ya. Akibatnya apa? Teknologi jam tangan yang ada di Swiss itu sekarang itu sudah hampir punah, ya. Orang beralih ke teknologi jam digital, ya. Jadi akibatnya dampaknya salah satunya adalah budaya membuat jam tangan yang dulu terkenal jam tangan orang-orang tua kita dulu, ya. Itu sekarang hampir punah, tinggal jam tangan digital, ya. Itu dampak teknologi, ya. Contohnya ini mekanisasi pertanian, ya. Jadi ada contohnya nih mekanisasi di India, ya. Jadi ada istilahnya di sana itu pabrik gula, ya. Itu mengolah tebunya itu secara terpusat, ya, memproduksi gula dari tebu, ya. Kemudian akibatnya banyak penduduk yang kurang apa namanya? Kurang pekerjaan. Kemudian pemerintah India memutuskan mengizinkan impor teknologi gula mini. Nah, kayak di kita ada namanya Pertamini, ya. Jadi di India itu pabrik gulanya kecil-kecil, namanya teknologi gula mini, ya. Bukan skala besar yang seperti ada di negara Indonesia atau di negara Brasilia, ya. Akibatnya apa? Dengan teknologi gula mini ini masyarakat bisa mengalami perbaikan ekonomi. Jadi teknologi gula mini ini untuk mengatasi masalah mekanisasi pertanian di India, ya. Ini sederhana tapi dampaknya cukup besar terhadap mengurangi kemiskinan, ya. Kemudian TV atau television, ya, teknologi yang dari zaman dulu tapi barangkali sekarang sudah tidak begitu diminati lagi televisi, ya. Ini adalah data statistik bagaimana orang nonton TV, ya, atau nonton YouTube. Jadi makin berumur, ya, makin berumur orang itu ternyata makin banyak nonton TV, ya. Akibatnya apa? Produktivitas bisa menurun, ya kan? Dan dampaknya apa? Orang menjadi malas, ya. Ini adalah data dari televisi consumption di Amerika untuk orang dewasa, ya. Di Indonesia barangkali serupa lah, ya. Kemudian handphone. Nah, ini handphone ini, ya. Kalau kita lihat semua orang punya handphone. Anak-anak pun udah pegang handphone. Nenek-nenek pun pegang handphone, ya. Jadi handphone ini dampaknya kita bisa lihat di sini, ya. 55% ini mengganggu di tempat kerja. Ya, jadi orang kerja apapun pasti lihat handphone itu sampai 55% dari pekerjaannya. Ya. Kemudian 75% setiap pengusaha mengatakan 2 jam lebih
hilang gara-gara handphone. Ini 75% pengusaha ya, 75% pengusaha mengatakan pegawainya itu kira-kira 2 jam hilang waktunya untuk handphone saja, ya kan? Kemudian 28% meningkat kesalahan gara-gara menerima handphone. Contohnya apa? Kecelakaan lalu lintas, ya kan? Kemudian jatuh sendiri atau apapun kesalahannya itu sekitar 28%, ya. Kemudian di sini ada lagi dikatakan untuk usia 18 sampai 24 tahun, usia kalian ini itu menerima message hampir 100 message per day dalam rata-rata. Saya yakin ini lebih dari 100 ya, terutama pakai WhatsApp gitu ya. Bisa barangkali 1000 message per hari. Nah, ini adalah berapa besar problem dari smartphone ini. Ya, membuat orang tidak produktif, membuat orang jadi tidak jujur gitu ya. Selingkuh segala macam ya, ada di sini semua. Nah, ini adalah dampak negatif dari handphone ya. Kita lihat lagi handphone ini menurunkan productivity sampai sebegini besarnya ya. Kita nampak sini. Productivity turun, ekonomi turun. Ya. Kemudian perdagangan handphone makin meningkat tajam. Ya. Jadi sebelumnya itu lambat sekali ya. Kemudian sekarang ini meningkat tajam. Semua orang punya handphone. Jadi produktivitas masyarakat menurun ya, dan produksi dari handphone itu meningkat tajam. Nah, ini bisa dibayangkan dampak dari ekonomi dari handphone ini ya. Kemudian contohnya di masyarakat sosial ya, contohnya di sini di penduduk di kampung di Amerika sana. Kalau zaman dulu mereka kumpul-kumpul gitu kan ya. Sekarang kumpul-kumpulnya apa? Sambil melihat apa nih? Melihat media sosial ya. Jadi kumpul-kumpulnya itu sekarang tidak seperti dulu lagi, ya kan? Jadi ini masyarakat pertanian di sana. Kemudian kita tengok kalau orang tua makan, anak-anaknya tidak dipedulikan lagi, ya kan? Untuk masalah waktu untuk keluarga. Ini bukannya khayalan ya, semua sudah seperti ini. Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Supaya kalian sadar bahwa handphone itu ya, dampak negatifnya ada juga ya, selain dampak positifnya ya. Jadi masalah hubungan sosial, hubungan kekeluargaan terganggu karena handphone ya. Ini lagi internet ya. Internet ini sama dengan handphone juga ya, melemahnya sistem keluarga di Washington sana ya. Jumlah orang dewasa usia 25 sampai 44 memilih hidup sendiri meningkat 3 kali lipat. Jadi tidak mau kawin lagi karena masing-masing punya kesibukan dengan handphonenya ya. Jadi ini perlu kita sadarin dan perlu kita tanggulangin ya. Jangan sampai Indonesia tertular lebih parah lagi dari negara-negara yang sudah mengalaminya ya. Jadi di sana mereka tidak mau menikah lagi sampai 3 kali lipat ya. Nah, ini tadi saya katakan obat siklosporin ya. Siklosporin ini adalah satu obat yang digunakan untuk orang yang mau mencangkok, misalnya cangkok hati, cangkok jantung. Kalau misalnya langsung dicangkok begitu saja, orang itu akan mengalami penolakan ya. Jadi apapun yang kita letakkan dalam tubuh kita itu ditolak oleh tubuh kita ya. Akibatnya tidak bisa menyatu. Jadi kalau dicangkokkan jantungnya itu langsung ditolak sehingga tubuh kita bermasalah dan akhirnya gagal untuk dipindahkan. Nah, dengan obat ini ya, dengan siklosporin ini dia membantu untuk meredam penolakan tadi. Sehingga apapun yang ditanamkan dalam tubuh seseorang itu diterimanya. Nampaknya bagus ya. Jadi ini untuk hal-hal yang emergensi, misalnya orang gagal jantung, gagal ginjal, segala macam bisa dibantu. Tetapi dampaknya apa tadi? Terjadi banyak pembunuhan. Ya. Pembunuhan karena apa? Karena ingin mengambil
organ tubuhnya, ya. Jadi orang-orang kaya yang punya banyak duit ingin lakukan transplantasi, mereka beli di mana saja, misalnya beli di Cina, di India, negara-negara yang istilahnya miskin. Kemudian banyak anak-anak yang tiba-tiba hilang, diculik, ya, dibunuh, diambil apa? Organ tubuhnya. Karena apa? Karena dipicu oleh obat ini tadi. Karena dengan obat ini orang bisa memindahkan organ tubuh kapan saja, di mana saja tanpa ada kendala lagi. Nah, ini akibat dari penemuan obat penolakan kekebalan ini, ya. Nah, ini seperti ini contoh statistiknya, ya. Jadi banyak yang mati, ya, sekitar 7.000, kemudian ada organ yang hidup sampai 6.000, ya. Yang menunggu untuk diobatin sekitar 6.000, ya. Ini data statistiknya. Jadi dengan kebutuhan yang banyak, maka orang berusaha mencari organ tubuh dan dijual dengan harga yang mahal. Karena harganya mahal, permintaan tinggi, maka orang segala cara mencari organ tubuh tadi. Salah satunya adalah dengan kejahatan, seperti penculikan remaja dan anak-anak, ya, dan menjualnya di pasar internasional. Jadi hati-hati, ya, kalian sebagai anak-anak istilahnya remaja, ada teknologi seperti ini, ya, hati-hati, ternyata memang sudah ada seperti itu, ya, karena ada teknologinya. Contohnya lagi teknologi genetika untuk masalah tumbuh-tumbuhan. Supaya apa? Supaya misalnya lebih cepat tanamannya berbunga, berbuah, menghasilkan, ya. Tapi dampak genetikanya pasti ada. Ya, contohnya jagung warna-warni, ya, tomat bisa dibikin warna-warni. Ini memang hasilnya lebih bagus, tetapi dampak negatif rekayasa genetika ini juga ada, ya. Dan ini sangat membahayakan perubahan genetika manusia, ya. Kemudian dampak yang lain adalah teknologi terhadap pendidikan. Nah, ini yang sekarang kita lakukan. Dengan adanya teknologi ini, kita bisa lakukan pelajaran atau kuliah online. Nah, ini dampaknya bagus. Dampak negatifnya apa? Jarang ketemu dosennya, ya kan? Tidak ketemu kawan-kawannya, ya kan? Itu dampak negatifnya, ada juga dampak positifnya, ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi sains teknologi, moralitas, spiritualitas itu terkait. Tidak ada sains teknologi peradaban tidak bisa berevolusi. Kelangsungan hidup umat manusia bisa kritis. Teknologi juga merespon kebutuhan. Tetapi teknologi mempunyai dampak terhadap lingkungan, terhadap nilai-nilai etika, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial. Ya. Jadi dampak itu bukan hanya lingkungan atau pencemaran, ya, tetapi yang paling penting adalah tingkah laku manusia itu bisa berubah, ya. Nah, sekarang kita lihat sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan mengenai ini nih? Tidak, Pak. Jelas yang saya terangkan tadi? Saya? Tidak, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke, sekarang kita lihat. Nah, tugas kelompok. Ini tugas, ya. Kelompoknya tetap seperti kelompok yang sebelumnya. Kemudian masing-masing kelompok melakukan diskusi tentang ini. Gambar apa ini? Kincir angin, Pak. Kincir angin. Kincir angin atau disebut sebagai Baling-baling, Mbak. ya. Nah, tugasnya adalah kalian cari di mana, di Google kah atau di mana, di reference bagaimana cara kerja teknologi ini, ya. Bagaimana dia bisa menghasilkan listrik dengan banyak, bagaimana cara dipasangnya, apa syarat-syarat dipasangnya, ya kan? Negara-negara mana yang sedang memakai ini, nah, jelaskanlah sejelas-jelasnya, ya. Kemudian berikutnya, apa dampak negatif dari teknologi ini? Kalian pikirkan, kalian diskusikan, ya, kira-kira dampak negatifnya apa ini? Ya kan? Kemudian buat PowerPoint berkaitan hasil diskusi kalian, ya. Ini ditambahkan lagi diskusi kalian rekam dan kalian upload ke YouTube. Ini saya tambahkan nomor 4 gitu, ya. Oke, paham tugas nomor 1 ini? Halo?
Cukup paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. paham, Pak. Paham, Pak. Nah, tugas yang kedua nih. Ya, ada dua tugasnya, yaitu gambar apa nih? Nampak? Mobil. Mobil listrik, Pak. Mobil. Hyundai. Nah, jelaskan juga Ya, ikonnya. bagaimana cara kerja teknologi mobil listrik ini. Dari segi baterainya, dari segi pembuatan mobilnya, dari segi pengisiannya, dari segi jarak tempuhnya, dari segala macam yang berkaitan dengan mobil listrik ini. Ya. Kemudian dampak negatifnya apa? Ya. Dampak negatifnya contohnya misalnya mobil ini tidak ada bunyinya. Dampak negatif kalau mobil tak ada bunyinya apa misalnya? Senyap gitu apa dampaknya? Bisa dideteksi, Pak. Hah? Apa dampaknya kalau senyap gitu? Kira-kira apa contohnya? Mengurangi polusi suara, Pak. Bukan, dampak Silakan, negatifnya sekarang. Saya mau tanya, dampak negatifnya kalau mobil itu tak ada bunyinya apa? Dampak negatifnya. Dampak negatifnya Pakai, Pak. susah pemakaiannya, Pak. Bukan yang saya tanya. Mobil ini tak ada bunyi, tak ada suara. Dampak negatif tak ada suara itu apa? Kalau di jalan gelap, Kalau di jalan nggak dengar, Pak. Kalau ada yang jalan. bikin ngantuk, Pak. Hah? Kalau di Kalau jalan ada gelap, jalan dampaknya apa kaki tidak akibatnya? bisa. di jalan gelap bisa mengakibatkan ini Pak, kecelakaan kalau lampunya rusak. Bukan soal lampu, tidak terdengar. Pejalan Motong kaki mobil tidak nggak bisa kedengaran, mendengar, Pak. Pak. Ya. Nggak ada suara knalpotnya. Jadi bunyinya tidak ada. Jadi bahayanya adalah orang tidak sadar kalau ada mobil itu melintas. gitu Tidak, ya. Pak. Tidak menyadari kalau ada yang nyalip. Nah. Cara solusinya apa? Kasih knalpot racing, Pak. Kasih apa? Kasih radio, Pak. Bukan, dikasih dia seperti bunyi knalpot, tapi bukan lagi knalpot seperti yang pakai knalpot yang keluar asap itu. Dia knalpot, tapi knalpotnya seperti apa namanya ya, Versi elektrik, Pak. speaker gitu. Jadi mobilnya tetap bunyi seperti mobil juga, tapi bunyinya tuh bukan karena mesinnya, tapi karena alat elektronik dikasih apa namanya speaker yang berbunyi seperti knalpot. Nah, itu salah satu solusinya gitu ya. Jadi serasa membuat mobil biasa, tapi dia mobil listrik. Ini contohnya ya. Nanti kalian kembangkan sendiri ya. Dampak-dampak Iya, Pak. apa. Kemudian kalian apa namanya berikan gambaran solusinya ya. Kemudian buatkan PowerPoint-nya, kalian diskusikan, diskusinya kalian rekam, kemudian kalian upload ke YouTube ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup, Pak. Gimana? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas ya. Jadi Udah, Pak. Udah. Jelas, Pak. oke, jelas Pak, ya. mau bertanya kalau tentang pembagian kelompok gimana, Pak? Gimana? Gimana? Tadi tanya apa? Apa tadi tanya? Untuk pembagian kelompoknya, Pak? Kelompoknya kan sudah ada. Kelompok kemarin kemana kelompok kemarin? Masih ada kelompoknya nggak? Masalahnya gini, Pak. Kebetulan kami kan dalam kelompok itu bekerja, rata-rata bekerja kan, Pak. Jadi kami diskusi untuk membuat video itu, Pak, agak-agak susah. Waktunya yang tepat itu kami nggak bisa nentuin kapan gitu, Pak, Oh, itu kalian atur lah. buat kami diskusi. Pak. Kalau dibubarin kelompok kami gimana, Pak? Ya, Jadi kalian atur itu dampak dari teknologi gitu ya. Nah, ya. Itu salah satu dampaknya kalian atur bagaimana supaya kalian lebih akrab, supaya kalau mau ketemu itu nggak rasa berat sangat gitu ya, jadi beban gitu ya. Kan kalau jadi nggak akrab itu kan jadi beban, ya kan? Kalau kalian akrab, ya bisa kapan-kapan lah, ya kan diatur, saling komunikasi lewat WA, kemudian dibikin PowerPoint-nya sama-sama gitu ya. Sambil diskusi di WA dulu, sudah jadi komunikasinya di WA kan banyak tuh. Baru kalian diskusikan secara online gitu kan, bisa. Jadi nggak mesti harus ketemu terus gitu ya. Pakai WA gitu sambil apa namanya gurau-gurau, akhirnya jadi juga, ya kan?
Jadi bikin grup WA-nya, kemudian kalian diskusikan, sambil ditulis di draft, kan sampai tak terasa selesai juga gitu ya. Oke, kalau ketemu di mana, di kelas, atau grup lain, ya. Jadi bisa banyak jalan untuk menyelesaikan kelompok kalian itu ya. Jadi jangan mencari cara lain, nanti ketemu lagi masalah, kalian bongkar lagi. Oke, itu bisa diselesaikan ya. Kalian sudah dewasa, kalian bisa atur sebaik-baiknya ya. Maaf Pak, mau nanya itu kan ada 2 tugas Pak. Itu dalam satu laporan, satu YouTube atau 2 Pak? Dalam satu YouTube aja ya. Satu YouTube. Jadi kalian bikin tema 1, tema 2 ya. Jadi tapi jangan sama antara kelompok yang lain ya. Jadi kalian kerjakan sesama kelompok sebagus-bagusnya. Ya, sekreatif mungkin ya. Kalian sertakan ilustrasi apa gitu ya. Supaya hasilnya nanti bagus ya. Di PowerPoint kalian berikan gambar atau bagaimana ya. Diharapkan Ya Pak, terima kasih Pak. ya, supaya ada namanya otak kita tuh berpikir gitu ya, berkreasi supaya kita lebih lebih lincah dalam berpikir ya. Kemarin kan sudah banyak kita berikan alat-alat bahan-bahan cara untuk berpikir ya. Ada sosial engineering gitu ya. Ada macam-macam cara, ada blue ocean strategi. Semuanya itu adalah alat-alat cara berpikir ya. Jadi kalian bisa menggunakan yang sudah kita lakukan supaya lebih lebih banyak cara berpikirnya ya. Bukan cara berpikir anak-anak SMA lagi ya. Bukan berpikir orang awam lagi gitu ya. Ini berpikir yang lebih maju, lebih ke depan. Oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Pak. Penyelesaiannya kapan, Pak? Ini waktunya 1 minggu ya. Jangan lama-lama ya. 1 minggu. Karena minggu depan lain lagi tugasnya ya. Oke, ada lagi? Pas, Pak, pas. Cukup ya. Jangan lama-lama ya. Tetap semangat ya. Kerjakan kompak-kompak selalu ya. Oke, cukup? Oke, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya share bahannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.